Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus yang bertahan hidup di perut paus. Kisah Nabi Yunus dalam mengajak kaum Asyriya untuk menyembah Allah memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Kaum Asyriya merupakan penduduk dari negeri Ninawa di daerah Mosul, Irak, yang pada masa itu menyembah berhala dan tidak percaya pada Allah. Kemudian Allah mengutus Nabi Yunus ke daerah tersebut untuk mengajak mereka menyembah Allah, tetapi ditolak. Karena kesal dan penuh amarah, Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka. Setelah Nabi Yunus pergi, Allah benar-benar menurunkan azab hingga membuat mereka semua bertobat dan tidak lagi menyembah berhala. Dalam Al-Quran, kisah Yunus telah disebutkan dalam beberapa surat, yaitu surat Yunus, Al-Anbiya, As-Saffat, dan Al-Qalam. Berikut kisah Nabi Yunus saat diutus ke negeri Ninawa. Diolok-olok saat berdakwah. Kisah Nabi Yunus dimulai ketika diutus Allah untuk berdakwah di Ninawa, salah satu kota yang ada di Irak yang penduduknya menyembah berhala. Dengan penuh semangat, Nabi Yunus pergi dan berdakwah terhadap kaum tersebut. Beliau menunjukkan jalan kebaikan, menjelaskan tentang surga, panasnya api neraka untuk orang-orang durhaka, dan mengajak mereka semua menyembah Allah. Namun, kaum tersebut tidak percaya dengan ucapan Nabi Yunus mengenai semua hal tersebut. Para kaum di sana justru mengolok-olok semua ucapan yang telah disampaikan Nabi Yunus. Azab dari Allah. Nabi Yunus yang kesal dan kecewa memilih untuk pergi meninggalkan kaum tersebut. Usai kepergiannya, Allah menurunkan azab dan membuat kaum tersebut bertaubat dan menyesali semua perbuatan terhadap Nabi Yunus. Para kaum Asyriya memohon ampun dan merendahkan diri di hadapan Allah. Namun, hal itu tak lantas membuat Nabi Yunus kembali. Beliau memilih untuk pergi naik kapal ke tempat lain. Padahal kala itu, Allah tidak meminta Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya terkena bencana alam. Dalam kisah Nabi Yunus dijelaskan, kapal yang membawanya pergi diterpa badai. Air laut yang awalnya tenang menjadi bergelombang hingga membuat semua penumpang khawatir. Karena badainya sangat dahsyat, kapal tersebut oleng dan sewaktu-waktu dapat tenggelam. Kapten kapal pun akhirnya menyuruh semua awak kapal untuk melemparkan muatan ke laut. Sayangnya, usaha tersebut belum cukup membuat kapal kembali stabil. Akhirnya, diambil kesepakatan bahwa penumpang harus dilemparkan ke laut untuk menyelamatkan penumpang lainnya. Pengundian nama pun dilakukan untuk menentukan siapa orang yang harus dilempar ke laut, dan Nabi Yahya salah satunya ditelan ikan paus. Karena namanya keluar hingga berkali-kali, Nabi Yunus akhirnya melompat ke laut. Saat itu, Nabi Yunus sadar jika beliau melakukan kesalahan karena meninggalkan kaumnya di Ninawa. Padahal, ia seharusnya menunggu perintah Allah sebelum memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika melompat ke laut, seekor ikan paus besar menghampiri dan menelannya bulat-bulat. Allah mewahyukan kepada ikan paus tersebut, "Janganlah kamu memakan dagingnya, dan jangan pula kamu patahkan tulangnya, karena ia bukanlah rezeki kamu untuk dimakan." Hidup di dalam tubuh ikan paus. Kisah Nabi Yunus hidup di dalam ikan paus menjadi salah satu yang menjadi perhatian. Karena di dalam tubuh ikan paus yang pengap dan gelap, Nabi Yunus tidak dapat berbuat apa-apa. Rasa sedih yang dirasakan tidak lantas membuatnya merasa berputus asa dan terus mengingat Allah. Nabi Yunus tidak pernah berhenti berzikir dan memohon ampun kepada Allah selama 40 hari di dalam perut ikan paus. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87, Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." Dimuntahkan ke daratan. Allah menerima taubat dan penyesalan Nabi Yunus yang terus dilakukan dari dalam tubuh ikan paus. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk mendekati daratan dan memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pulau yang ditentukan.
Di tempat tersebut, Allah tumbuhkan sebuah pohon sejenis labu dengan daun yang sangat lebat, sehingga dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Hal ini dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 145 sampai 146 yang berbunyi, "Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, seperti anak burung." Dalam beberapa kisah Nabi Yunus dijelaskan, jika saat dimuntahkan dari perut ikan, Nabi Yunus keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut. Kemudian Allah menumbuhkan pohon sejenis labu, di mana ia dapat berteduh dan makan darinya. Pohon itu pun tidak bertahan lama dan kering, hingga membuat Nabi Yunus menangis karena keringnya pohon tersebut. Saat itu Allah berfirman kepada Nabi Yunus, "Apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan." Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya, untuk memberitahukan bahwa Allah telah menerima taubat dan ridho kepada mereka. Nabi Yunus menerima perintah itu dan pergi mendatangi kaumnya. Ia memberitahu Allah telah menerima taubat mereka. Kisah Nabi Yunus kembali ke kaumnya dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.